Oke, cek 1 2 3. Bisa terdengar suara saya? Oke, Tolibah yang Ustadz banggakan gitu kan. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kelas online kali ini. Dan ini masuk ke pekan kedua gitu kan ya, di tengah-tengah badai corona yang sedang melanda dunia, khususnya Indonesia, dan kemudian berdampak pada jauhnya tatap muka antara kita sebagai guru dan juga kalian sebagai santri dan murid-murid Nurul Fikri Boarding School Serang. Dan itu semua gak akan merubah kondisi KBM kita. Kita di NF juga berusaha semaksimal mungkin untuk membuat satu media, membuat satu pelajaran bagaimana biar kita bisa diskusi, biar kita bisa dekat, dan intinya dari semua itu adalah bagaimana biar kita sama-sama bisa menjadi sebuah KBM di mana ada interaksi antara guru dan murid. Persoalannya adalah waktu dan juga ruang. Nah, itu semua kemudian disiasati oleh teman-teman di Nurul Fikri dengan membuat podcast, dengan membuat video gitu kan ya. Dan juga kalau dalam kerangka sekolah, maka di sekolah kemudian ada satu kebijakan untuk melakukan atau menggunakan satu aplikasi yang dikenal sebagai Google Class. Nah, di situ kemudian kita akhirnya membuat segala bentuk media yang kemudian kita akan share ke situ dalam bentuk link, dalam bentuk kuis, tugas, dan tugas kalian berikutnya adalah memahami instruksi dan juga ikut aktif dalam kegiatan itu begitu. Oke, terlibat materi kita kali ini soal peradaban Aztec. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena ini sudah masuk pekan kedua, pertemuan sebelumnya kita udah sama-sama ngebahas satu peradaban yang dimana kita kemarin ngebahas tentang tulisan, tentang dewa mereka siapa, kemudian agamanya mereka, olahraga mereka bagaimana begitu kan. Kemudian terangkum dalam satu istilah, satu subjudul yang bernama peradaban suku Maya. Dan kali ini kita akan bergeser di wilayah yang sama, di Meksiko juga, di Amerika, yaitu tentang peradaban bangsa Aztec. Oke, untuk Aztec kemarin juga dibahas juga, disinggung sebelumnya tentang satu sosok yang kita sama-sama kenal sebagai sosok penjelajah dari Spanyol. Nah, ada namanya Columbus gitu kan ya, ada namanya Hernan Cortés, dan itu yang kita bahas. Nah, kita sekarang membahas peradaban mereka, dan kurang lebih di poin ini kita akan ngebahas dari poin 1 sampai 5. Nih, poin 1 sampai 5 apa aja yang kita bahas gitu kan ya. Yang pertama, di PowerPoint Ustadz udah saya siapkan, sebentar bisa ditunggu dulu, saya akan hidupkan poin lasernya. Jadi di poin pertama kita akan membahas proses kedatangan bangsa Aztec, suku Aztec. Jadi Aztec sini nanti kita akan ngebahas dari mana sih mereka, dan kemudian di situ bagaimana dia sampai ke situ gitu kan ya, dan kemudian ada budaya apa atau bagaimana proses awal mereka sampai di Amerika atau di Aztec. Kemudian terkait poin 2 adalah infanteri. Nah, infanteri ini lekat sekali dengan kalau di Indonesia ada angkatan darat gitu kan ya, ada angkatan laut, angkatan udara, yang di situ sama-sama ngebahas militer. Nah, ini menarik. Kalau kemarin di suku Maya nggak terdengar atau nggak kita bahas, atau mungkin di buku sekolah nggak ada namanya kesatuan infanteri atau kekuatan militer. Nah, di suku Aztec ini, ini kemudian ada pembahasan di poin kedua, yaitu kesatuan infanteri. Nah, di situ ada keywordnya, yaitu 2 kekuatan militer. Nah, kita akan bahas 2 kekuatan militer ini apa saja, dan kemudian mereka dalam prosesnya dia ngapain aja gitu ya, dalam rangka seperti apa, itu yang akan kita bahas.
Di poin ketiga berikutnya kita akan ngebahas soal kehidupan religi. Poin ketiga, kehidupan religi. Nah, religi atau kemudian lebih dekat dengan kepercayaan gitu ya. Nah, maka di sana nanti kita akan ngebahas sosok pendeta, kemudian ketika ada pengorbanan, korban yang ditujukan kepada siapa dan kemudian apa yang dikorbankannya gitu ya. Dan kemudian di poin ketiga dalam keyword ini ada satu film yang waktu itu Ustadz minta ke salah satu santri Ustadz untuk mendownloadkan satu film dengan judul Apokalipto. Seandainya, ini bicara seandainya, sebenarnya dalam rencana Ustadz ketika ngebahas peradaban kuno banyak waktu dan banyak hal yang kita bahas dalam satu tontonan. Kalau waktu itu ketika di masa-masa awal bab ini kita bahas, Ustadz pernah menjanjikan nonton sebuah membahas peradaban di Romawi. Nah, untuk di suku Aztec ini atau peradaban Aztec ini ada satu film yang sebenarnya wajib buat tonton kita bersama-sama yang berjudul Apokalipto. Ini harus kita tonton sebenarnya. Maka ya, karena gak ada kesempatan ketemu tatap muka, maka di poin ketiga ini saya caps lock poin Apokalipto, dan semoga kalian bisa nonton sendiri secara streaming atau mungkin minta ke teman kalian. Nah, beranjak ke pembahasan berikutnya yaitu poin keempat. Nah, di poin keempat ini kita akan membahas pada suku Aztec di bidang ilmu pengetahuan, ya kan? Nah, ilmu pengetahuan nanti kurang lebih sekitar ada 4 pembahasan yang sudah Ustadz siapkan tentang budaya tulis mereka gitu kan ya, kemudian sekolah mereka, olahraga mereka, penanggalan mereka. Nah, sedikit banyak ini juga kita kalau kita mau analisa lagi di budaya-budaya sebelumnya, baik di India, Mesir, Mesopotamia ataupun di suku Maya di sebelumnya gitu ya, kita bisa melakukan perbandingan gitu. Kalau misalkan di suku Aztec ini ada budaya tulis gitu kan ya. Nah, budaya tulis di suku Aztec ini dengan di Mesopotamia, Mesir, perbedaan seperti apa? Harapan Ustadz kalian bisa melakukan perbandingan dan juga kayak mencantolkan atau menghubungkan antara pengetahuan yang kita bahas sekarang dengan pengetahuan sebelumnya. Itu kalau budaya tulis. Nanti juga ada sekolahnya. Ini kalau sekolah kayak hal yang baru ya. Hal yang baru dibahas di peradaban kuno. Dan kemudian ada olahraga juga. Olahraga ini juga ada di suku Maya kemarin, dan juga penanggalan. Ya, kalau penanggalan sama budaya tulis itu sering dibahas di budaya-budaya. Nah, ini penanggalan ntar kita juga bahas juga. Dan berikutnya di sini ada kehancuran. Nah, kehancuran juga berbicara bagaimana kemudian di poin 5 ini suku Aztec mengalami keruntuhan itu seperti apa. Nah, ini 5 poin yang menjadi santapan kita, dan kita akan beranjak ke poin selanjutnya atau di slide berikutnya yang berbicara soal kedatangan bangsa Aztec, atau dalam poin ini saya tulis garis besarnya ada Aztec di Amerika. Ada 2 subbahasan yang semoga 2 subbahasan atau 2 poin pokok ini bisa menjelaskan bagaimana kemudian Aztec bisa sampai di Amerika. Oke, kita akan ngebahas di logo yang ada benderanya ini poin pertamanya. Baru yang kedua ada Cinampa. Oke, kita bahas pertama dulu. Jadi di poin yang pertama ini ada tulisan bangsa pengembara dan pada abad ketiga sampai di Lebah Meksiko. Oke, saya akan membahas di bangsa pengembara dulu ya, Talib dan Talibah. Jadi bangsa pengembara kita harus tahu dulu atau bisa mendefinisikan pengembara itu apa, gitu kan ya. Jadi kalau di secara sederhana pengembara adalah orang yang kemudian atau sekelompok orang yang dia mencari tempat atau mencari suatu kehidupan baru untuk dia bisa stay di situ, gitu kan ya. Nah, ini dilakukan oleh bangsa Aztec. Dia dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu kan ya, sampailah kemudian di sana Meksiko di Amerika. Nah, satu artikel yang Ustadz baca, kalau ada yang nanya, Ustadz, kalau mereka bangsa pengembara, nah mereka dari mana Ustadz, gitu kan ya. Nah, maka kemudian satu artikel yang Ustadz baca tentang suku Aztec adalah mereka berasal dari satu wilayah
yang dikenal sebagai Aztlan, AZTLAN. Nah, masalahnya di sini adalah tidak dibahas lagi ini di mana tempatnya, awalnya di mana, di benua mana, daerah mana gitu kan ya. Nah, dari Aztlan ini kemudian diartikan sebagai tempat yang putih, begitu. Nah, lebih lanjut lagi nggak dibahas. Makanya untuk poin awal baik dari mana mereka, oke, kita sebut aja mereka dari Aztlan, AZTLAN. Nah, ini poin awal mereka. Dari poin Aztlan inilah kemudian dia mengembara ke satu tempat lain gitu kan ya. Bahkan di artikel sebelumnya, sebelum sampai Meksiko ini, dia berada di satu wilayah lokal gitu, di wilayah tempat lain yang kemudian dia terusir sampai mereka di satu wilayah yang kemudian kita kenal sebagai Meksiko yang diduduki oleh bangsa Aztec ini. Nah, ketika mereka mengembara sampai di Aztec, sampai di Meksiko ini, mereka sampailah di lembah atau rawa-rawa di Meksiko, begitu. Nah, bicara soal lembah, sebenarnya ini ada kurang ya, di lembah rawa-rawa Meksiko. Jadi lembah rawa ini kemudian membawa mereka kepada satu cara bertahan hidup yang kemudian dikenal sebagai Chinampa. Chinampa ini apa? Nah, kata kunci untuk membahas Chinampa adalah kata kunci dengan sebuah istilah, ini adalah cara mereka merubah dari lembah-lembah yang berupa rawa tadi menjadi satu tempat di mana tempat itu menjadi ladang subur gitu. Jadi lembah rawa-rawa menjadi ladang subur untuk kehidupan mereka. Paham ya? Oke, saya ulang lebih lambat lagi. Jadi Chinampa adalah sebuah cara hidup mereka untuk bertahan, merubah alam dari awalnya lembah rawa berubah menjadi ladang subur gitu. Nah, ini 2 poin yang kemudian seharusnya bisa memberikan gambaran dari mana mereka datang, bagaimana kemudian mereka bertahan di lembah rawa-rawa Meksiko, yaitu dengan cara mereka menerapkan Chinampa. Nah, cerita lain soal kedatangan mereka di buku Erlangga kalian sebenarnya ada satu tulisan gitu ya. Jadi sebelum mereka sampai di Meksiko ini, sebenarnya ada satu peran dari pendeta. Nah, di mana pendeta ini yang kemudian melihat kondisi, atau kalau bahas kemarin, seorang pendeta itu dia punya kelebihan dalam bidang spiritual gitu kan ya. Nah, seorang pendeta ini memimpin salah satu orang yang dipercaya oleh kelompoknya mereka, yang kemudian dia melihat seekor burung elang dengan menggigit ya, membawa ular di mulutnya, yang kemudian si burung elang ini dia hinggap di satu pohon. Nah, di pohon itulah yang kemudian oleh seorang pendeta itu dia menyampaikan ke kelompok suku Aztec bahwa kita akan stay di sini. Nah, stay di sini atau tinggal di sini itulah yang kemudian daerah itu dikenal sebagai di Meksiko itu, di lembah rawa-rawa yang kemudian dirubah menjadi ladang rawa, berubah menjadi ladang yang subur, yang kemudian tadi dikenal sebagai Chinampa. Oke, itu untuk slide kali ini yang membahas tentang kedatangan suku Aztec dan cara mereka bertahan. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti silahkan di-share atau ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekali lagi di kolom komentar ya. Berikutnya kita akan membahas ke kesatuan militer, tadi dibahas semuanya. Untuk kesatuan militer, atau tadi di depan Ustadz tulis sebagai kesatuan infanteri ya. Nah, ini udah 12 menit untuk membahas satu slide. Di kesatuan militer ini sebenarnya ada pertanyaan besar, kenapa mereka membuat kesatuan militer. Nah, tapi sebelum membahas kenapa mereka bikin kesatuan militer, nanti itu dibahas di slide berikutnya. Tapi Ustadz akan konsen ke 2 hal di kesatuan militer. Sebentar ya. Oke. Di kesatuan militer ini, di referensi yang Ustadz baca, ada 2 kelompok besar militer ya.
ada yang kemudian dikenal sebagai ksatria elang yang pertama, dan juga ada ksatria jaguar. Yang pertama elang, saya ulang, yang kedua jaguar. Nah, bedanya apa, Ustadz? Kan itu biasanya pertanyaannya. Nah, bedanya adalah mereka tuh bergerak dalam bidang yang sama untuk melayani, untuk mempertahankan atau untuk menyerang, untuk mempertahankan kehidupan gitu ya, intinya kehidupan suku Aztec, dan dimana mereka dalam aksesorisnya atau pakaiannya mereka akan menggunakan aksesoris layaknya elang jika itu ksatria elang, dan juga aksesoris layaknya jaguar jika itu ksatria jaguar. Tentunya elang dan juga jaguar punya arti masing-masing gitu kan ya. Jadi kalau di elang tuh dalam filosofinya orang-orang Aztec atau orang peradaban kuno dulu, termasuk juga kita membahas suku Maya, elang tuh diibaratkan sebagai matahari gitu kan ya. Bahkan kalau bahas ke Indonesia juga, Garuda juga matahari, elang Garuda itu udah hampir sama. Nah, cuma di sini elang tuh disamakan dengan atau simbol dari matahari atau dewa matahari. Sedangkan ksatria gitu kan ya, ksatria adalah simbol dari jaguar adalah simbol dari dewa jaguar, atau dalam bahasa mereka dewa jaguar didefinisikan sebagai Tezcatlipoca. Ini dewa jaguarnya. Nah, yang menarik di ksatria elang atau ksatria jaguar adalah keduanya gitu ya. Keduanya adalah momok ya, momok yang paling menakutkan bagi suku-suku lainnya. Jadi mereka lah yang kemudian nyerang ke suku lain atau ke kelompok lain yang kemudian ditaklukkan, dan kemudian mereka akan mengambil, dalam konteks ini adalah mengambil tawanan perang begitu. Nah, termasuk juga kita ketika ngebahas ksatria jaguar. Nah, jadi di ksatria jaguar ada yang menarik, yaitu ketika mereka atau ingin membentuk satu kesatuan, jadi satu anggota gitu ya. Jadi ketika ada satu orang remaja atau orang laki-laki di kelompok itu gitu, nah mereka mau menjadi ksatria jaguar gitu ya. Nah, ada syarat untuk menjadi ksatria jaguar. Nah, dalam pembahasan ini Ustadz menyederhanakan dengan istilah 12 dalam 2. Sekali lagi, syarat menjadi ksatria jaguar Ustadz ringkas menjadi 12 dalam 2. Apa itu 12 dalam 2? Nah, ketika seseorang ingin bergabung menjadi ksatria jaguar, maka dia harus gitu ya, ini dia harus. Jadi dia harus mampu menawan. Tahu menawan? Jadi ketika dia datang ke suku lain kemudian menaklukkan suku lain, dan dia harus menawan atau menangkap, menjadi tawanan yang kemudian itu akan dibawa dari suku yang ditawan tadi, yang diserang tadi, dibawalah ke kawasan Aztec gitu, atau ke rumahnya Aztec gitu. Nah, jadi balik dia menawan ya, menawan 12 orang tahanan. Jadi 12 orang tahanan dalam 2 pertempuran berturut-turut. Sekali lagi, syarat menjadi ksatria adalah harus menawan 12 orang tawanan dalam 2 pertempuran berturut-turut gitu. Nah, ini kalau menjadi syarat. Dan ketika kemudian sudah menangkap 12 orang dalam 2 pertempuran, 12 orang. Nah, ini yang kemudian dibawa ke tempatnya suku Aztec. Ini kalau nonton di film Apocalypto ya. Kalau kemarin udah Ustaz kasih link gitu kan, dibawa kemudian dibawa ke suku Aztec. Nah, setelah itulah mereka kemudian tawan-tawan ini akan dibagi-bagi. Ada yang kemudian dikorbankan ke dewanya, ada yang juga kemudian dijadikan sebagai bentuk hiburan mereka. Jadi di film itu dijelaskan ya, orang-orang yang nggak masuk dalam kriteria untuk pengorbanan, maka kemudian sisanya akan dijadikan sebagai hiburan. Hiburan seperti apa? Nah, kalian ngebayangkan ada satu baris di mana baris adalah kelompok ksatria, dan yang kemudian ada satu baris lagi di situ adalah para tawanan. Nah, para tawanan kan diikat nih. Nah, mereka dilepaskan satu persatu, yang kemudian ketika mereka disuruh membebaskan diri satu persatu ya, jadi satu orang lari. Nah, mereka disuruh itu
Nah, disinilah hiburannya mereka. Ketika lari, maka para kesatria ini mereka akan membawa pedang atau mungkin membawa tombak yang kemudian akan dilemparkan ke tawanan tadi yang lari. Nah, itu bentuk hiburan dari para kesatria. Gitu. Nah, dari kesatria ini kita akan kenal senjata mereka, gitu ya. Jadi mereka membawa senjata dari kayu, gitu kan ya, yang kemudian di ujungnya diberi diberi batu yang tajam. Itu bicara kesatuan militer. Berikutnya kita akan bergeser ke slide berikutnya tentang kehidupan religi. Ini pembahasan ke poin ketiga. Ustadz akan cepat gitu ya. Nah, di slide ini ada gambar kuil ya. Nah, kalau kemarin sekali lagi coba klik atau ingat-ingat link YouTube yang Ustadz kasih ketika bahas suku Maya, ya kan? Nah, gambar itu mirip dengan di sini. Ini adalah tempat peribadahan mereka, kan ya, tempat untuk melakukan pengorbanan mereka, gitu di sini. Dan juga ketika para korban atau tawanan tadi jadikan korban sudah mati, gitu ini. Nah, tempat ini juga tempat untuk menyimpan mayat-mayat mereka. Gitu. Itu. Nah, di sini juga kita akan membahas nih. Jadi sebelum membahas kehidupan religi, sebenarnya ada 2 pertanyaan untuk lebih mengenal kehidupan religi dari bangsa Aztec. Pertanyaan pertama adalah siapa yang mereka sembah. Nah, dan kedua, alasan kenapa perlu ada ritual pengorbanan atau pengorbanan yang benar. Ya. Jadi 2 pertanyaan ini, dan Ustaz akan membahas dari pertanyaan pertama, siapa sih yang mereka sembah, katanya. Nah, yang pertama ada Dewa Jaguar, yang kedua Dewa Matahari. Nah, Dewa Jaguar, Dewa Matahari ini sama ya, sama 2 sosok Jaguar Matahari ketika kita membahas di infanteri tadi atau kesatuan militer. Kan tadi ada kesatria Jaguar, ya kan? Ada kesatria Elang. Nah, kesatria Elang itu sama dengan kesatria Matahari, ya. Jadi ada Dewa Jaguar dan Dewa Matahari. Nah, Dewa Jaguar sama Dewa Matahari kemudian punya kayak semacam punya kekuatan fisiknya atau mungkin punya tentaranya gitu loh, tentara dari suku Azteknya, yaitu kesatria Jaguar dan juga kesatria Elang atau dikenal juga sebagai kesatria Matahari gitu. Nah, ini yang mereka sembah. Jadi kalau di suku Maya kemarin ada 1 dewa gitu ya. Nah, kalau di suku Aztek ada 2 dewa. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kenapa perlu ada ritual? Bahkan ritual mereka mengorbankan orang-orang terlemah atau mungkin orang lemah bagi mereka yang kemudian mereka serang yang ditawan tadi. Nah, di poin ini Ustadz menuliskan kepercayaan adanya bencana atau kiamat. Nah, sebelum menjelaskan itu, Ustadz akan menjelaskan begini. Jadi, bagi suku Aztek, gitu kan, mereka percaya hidup di mana mereka atau zaman yang mereka yakini adalah zaman matahari kelima gitu. Kalau mungkin kalau sekarang kita hidup di era milenial atau mungkin tahun 2020 gitu kan ya. Tapi bagi suku Aztek, mereka hidup di zaman matahari kelima. Nah, zaman matahari kelima ini gitu kan ya, di mana suatu saat nanti zaman ini akan berakhir. Ya kan? Atau mungkin kita mengenalnya zaman ini akan berakhir dengan istilah kiamat yang ditandai dengan bencana-bencana alam. Paham sampai sini? Ya. Nah, untuk tidak atau untuk memolor atau mengulur waktu gitu ya, atau untuk menghindari kiamat atau bencana ini, maka satu-satu langkahnya adalah membuat para dewa Jaguar atau Dewa Matahari yang mereka yakini bisa mendatangkan bencana atau kiamat gitu ya. Nah, dewa-dewa ini harus dibahagiakan gitu. Nah, untuk membahagiakan dewa ini, maka ada pemimpinnya yang memimpin ritual, yaitu pendeta. Di mana-mana ada pendeta. Nah, pendeta ini kemudian tugasnya membahagiakan
para dewa. Ini seperti tugas waktu kita ngebahas di materi Mesir, ya kan ya. Nah, di suku Aztec juga sama. Sekali lagi, pendeta dia akan bikin bahagia dewa jaguar maupun dewa matahari dengan tujuan biar kehidupan mereka di zaman matahari kelima ini jauh dari bencana atau kiamat, yaitu dengan cara melakukan pengkorbanan. Nah, itu 2 poin ini. Nah, bagaimana cara mereka melakukan pengorbanan gitu ya? Jadi kalau pengorbanan, sekali lagi yang dikorbankan adalah manusianya. Jadi manusianya, sekali lagi ingat ya film Apokalipto nih di sini. Di sini nih Apokalipto. Jadi manusia atau tahanan tadi, tawanan dibawa ke puncak dari kuil-kuilnya. Kemudian di sini ada pendetanya yang kemudian si korban tadi di posisi tidur deh. Kemudian si pendeta membawa satu kayak belati pisau gitu yang kemudian ditancapkan ke perutnya, diambillah jantungnya, dan otomatis ketika jantung diambil maka darah akan bercucuran. Nah, 2 hal ini menjadi syarat agar dia bahagia, yaitu yaitu jantung dan juga darah. Nah, pertanyaan adalah bagaimana supaya tawanan atau korban-korban ini gitu ya. Nah, untuk mendapatkan orang-orang yang dijadikan korban, maka kemudian ini diberlakukan atau ditugaskan kepada 2 kelompok besar atau 2 kelompok militer besar yang tadi dikenal sebagai dewa matahari. 2 kelompok militer besar. Yang pertama ada ksatria matahari dan juga ksatria jaguar. Nah, mereka lah yang kemudian menawan orang-orang atau menyerang kelompok suku yang lebih dianggap lemah, kemudian mengambil orang-orang di situ, gitu kan. Biasanya diambil laki-laki gitu nih. Laki-lakinya diambilin kemudian dijadikan korban di kehidupan suku Aztec. Nah, itu yang kita bahas. Sekali lagi, kalau kurang paham, ditulis dulu di buku catatan kalian dan kemudian ditulis, dicatat, baru ntar ditulis di kolom komentar atau mungkin bisa di WA Ustaz. Oke, ini untuk membahas kehidupan religi suku Aztec. Berikutnya kita akan geser ke ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan kita ada 4 pembahasan. Yang pertama, di suku Aztec ini ada sekolah. Nah, ini yang Ustadz baru temukan gitu ya. Dari sekian banyak peradaban, tidak ada yang kemudian melantangkan ada sekolah. Walaupun sebenarnya bangsawan pun tetap ada sekolah, cuma secara tertulis yang membahas sekolah adalah di suku Aztec gitu ya. Nah, sekolah di suku Aztec terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu sekolah berdasarkan status sosial dan juga sekolah berdasarkan gender. Nah, Ustadz akan membahas ke status sosial dulu. Jadi status sosial itu ada sekolah, ada Kalmecat. Saya nggak paham bacanya, Kalmekak atau Kalmecat gitu ya. Di CALMECAC nih di sini nih. Nah, di sini adalah sekolah di mana para laki-laki. Jadi untuk status sosial ini untuk laki-laki semuanya. Jadi para laki-laki terutama anak-anak bangsawan, mereka akan sekolah di sini nih, di kelompok Calmecat ini. Nah, di sini mereka akan belajar yang nantinya mereka diproyeksikan sebagai pemimpin, ya kan? Entah dia nanti menjadi pemimpin ibadah, pendeta gitu, atau mungkin menjadi kepala suku gitu. Nah, maka di situ akan diajarkan astronomi gitu kan ya. Kemudian diajarkan lagi seni dan juga satu lagi diajarkan tentang kepemimpinan itu di Kalmecat. Nah, beda lagi kalau di Cui Cacali ini atau di sekolah kedua berdasarkan sosial. Ini juga khusus laki-laki sekolahnya, di mana anak laki-laki di sini bukan dari kelompok bangsawan. Mereka kelompok kelas menengah ke bawah atau kelas rakyat biasa begitu kan ya, yang dimana kalau di buku dikenal sebagai kelas dari kasta rendah gitu ya. Kemudian mereka disekolahkan di Cui Cacali ini
kemudian mereka difokuskan untuk mempersiapkan mereka menjadi seorang prajurit menjadi seorang prajurit dalam kelompok-kelompok ksatria tadi, gitu. Oke. Sorry. Yang kemudian ada lagi sekolah berdasarkan gender. Jadi mereka ada gender laki-laki yang udah di atas tadi, ada Kal Mikak sama Cui Cacali, dan juga kelas berdasarkan perempuan. Nah, perempuan ini tidak diajarkan tentang astronomi, seni, atau mungkin dalam peperangan. Tapi di kelas perempuan ini lebih ngebahas soal bagaimana kemudian perempuan-perempuan di suku Aztec diajarkan di posisi, atau mereka bisa melakukan pekerjaan layaknya perempuan dalam bidang domestik ya. Di domestik tuh kayak mereka memasak, menjahit gitu kan ya, kemudian merawat anaknya begitu. Itu kalau secara soal sekolah. Nah, berikutnya kita akan membahas soal tulisan. Nah, tulisan juga ini sering kalau kita membahas peradaban pasti akan menggunakan tulisan. Nah, tulisan di suku Aztec ini sama juga ketika ngebahas Maya kemarin, ada hieroglif atau di Mesir kemarin. Maaf ya, ini lagi Ustaz minum dulu. Oke. Sekali lagi tulisan, ada hieroglif yang kemudian dalam bahasa Aztec dibaca atau tulisannya Nahualt, Nahualt gitu ya. Nah, huruf mereka dikenal sebagai Nahuatl, yang kemudian Nahuatl ini ditulis ke media-media. Ada media yang menggunakan kulit kayu, ada yang menggunakan kulit dari hewan, rusa misalkan, atau mungkin harimau gitu kan ya, yang mereka kemudian tulis di situ. Nah, dari tulisan ini ditulis dalam media tadi, ketika kemudian media itu, atau mungkin kita nyebutnya satu lembar media, kemudian dijadikan satu menjadi buku gitu kan ya, yang kemudian buku itu disebut sebagai kodice, kodeis. Ya. Jadi sekali lagi, Nahuatl tulisannya, Nahuatl ini kemudian ditulis di medianya. Nah, ketika media itu disatukan menjadi sebuah buku nih, kemudian dikenal sebagai kodeis atau kodice tulisannya. Nah, pembahasan ketiga ini juga tentang olahraga. Kalau kemarin di suku Maya ada olahraga juga, semoga kalian ingat. Nah, di suku Aztec ada olahraga yang kemudian olahraga mereka dikenal sebagai Ulamalitzli ya. Nah, Ulamalitzli itu apa gitu kan ya? Ulamalitzli adalah sebuah olahraga yang dimainkan di lapangan mereka yang dikenal sebagai Tlachtli. Lihat tulisan ya, Ulamalitzli dan juga Tlachtli gitu kan ya. Nah, caranya main seperti apa? Kalau di kemarin pertemuan waktu sama Tholib, Ustadz ngebahas atau menjelaskan, kalau kalian pernah lihat sepak takraw, nah kurang lebih olahraga Ulamalitzli itu kayak sepak takraw, di mana ada kelompok yang bertarung menggunakan bola karet. Di sini katanya bola ini nggak boleh jatuh ke tanah. Jadi mereka boleh memainkan seperti sepak bola atau sepak takraw gitulah, memainkan bola dengan kepala, siku, lutut, pinggul, semua badan kita kecuali tangan. Intinya adalah bola ini tidak jatuh ke tanah, dan kemudian bola dioper ke satu orang ke orang lain, yang kemudian dimasukkan ke satu lubang batu, atau goalnya adalah lubang batu itu olahraga mereka. Nah, poin keempat adalah seni. Jadi mereka sudah mengenal tembikar atau membuat patung, kemudian membuat seni pahat atau ukir. Nah, yang menarik adalah tato. Nah, tato ini kemudian digambarkan atau ditatokan kepada para pejuang, dan juga mereka juga membuat puisi juga. Nah, ini untuk ilmu pengetahuan. Kita akan geser ke berikutnya tentang kehancuran. Nah, di poin kehancuran ini Ustadz gak bisa cerita banyak karena kemarin sudah dibahas juga soal kehancuran. Apa itu kehancurannya? Semoga kalian ingat tentang satu tokoh yang Ustadz bikin karena Ustadz ini keterbatasan soal internet gitu ya. Nah, Ustadz coba mencari ya sosok laki-laki. Di sini ada satu nama yang kemudian kita kenal sebagai Hernan Cortes. Semoga masih ingat cara membedakan Hernan Cortes dan juga Columbus. Kalau kemarin Ustadz mengilustrasikan sebagai penjajah dan juga penjelajah, maka Hernan Cortes dia adalah sosok sebagai
penjajah gitu. Nah, Hernan Cortes seperti apa gitu ya. Jadi ketika Hernan Cortes datang setelah laporan Columbus ke Raja Spanyol gitu kan ya, dia datang ke situ dan juga akhirnya ketika dia datang awalnya bukan awalnya, ketika kedatangan itu disambut baik sama raja dari Aztec gitu kan ya. Nah, ketika dia datang ke situ disambut baik oleh Raja Aztec yang kemudian artinya kelompok Spanyol ini boleh masuk tuh ke wilayahnya Aztec. Nah, dari situ kemudian Cortes ini melihat bagaimana kemegahan kuilnya, kemudian tempat-tempat ibadahnya, bagaimana bangunan dari suku Aztec yang sudah tertata gitu nih. Dan juga di materi di kelas 12 ketika SBMPTN, Hernan Cortes melihat bagaimana kekayaan mereka, terutama emas-emas dari suku Aztec ini gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya membuat suku atau Cortes ini akhirnya mencoba menguasai kelompok-kelompok Aztec ini. Nah, sebenarnya ada satu materi, semoga kalian masih ingat tentang Spanish recruitment. Jadi salah satu alasan kenapa Hernan Cortes datang ke Spanyol adalah Hernan Cortes datang ke Aztec adalah diutus Spanyol untuk melaksanakan Spanish recruitment atau perintah dari Spanyol. Nah, kembali ke Aztec. Jadi ketika Cortes datang ke Aztec atas dasar Spanish recruitment. Ya, dia datang ke situ yang kemudian dia melihat kondisi di suku Aztec, kekayaannya, kemudian hartanya, kemudian tata kotanya. Nah, disitu mendorong bagaimana kemudian akhirnya Cortes untuk menguasai Aztec. Nah, kemudian orang-orang Spanyol ini menganggap bahwa suku Aztec ada suku barbar. Dia bilang kayak gitu. Dia suku barbar yang nggak mengenal agama gitu ya. Makanya kemudian ketika Cortes datang, dia memaksakan agar orang-orang Aztec memeluk agama Katolik. Nah, inilah yang kemudian menjadi awal mula konflik besar antara Cortes dengan rombongannya dari Spanyol Eropa ini melawan kelompok dari yang dibilang barbar tadi, kelompok Aztec. Dan akhirnya terjadi perang besar yang kemudian orang-orang di kelompok yang otomatis ketika Cortes datang dia pakai senjata lebih. Oke, jadi Cortes datang kemudian akhirnya terjadi peperangan gitu ya dengan dipaksakan agama dan budaya dari Eropa yang kemudian memasukkan perang tuh. Jadi perang antara kelompoknya Spanyol Cortes melawan suku Aztec. Nah, ketika perang ini terjadi, kemudian terjadilah pembantaian besar-besaran bagi suku Aztec yang kemudian emas-emas itu diambil oleh kelompok Spanyol dan juga terjadi pembakaran-pembakaran dari tempat-tempat ibadah dan juga arkeologis atau peninggalan-peninggalan dari suku Aztec. Nah, ini sedikit banyak untuk menjelaskan bagaimana kehancuran peradaban Aztec dan ini adalah poin pembahasan terakhir gitu kan ya. Dan kemudian kita akan lanjut ke selesai. Dan jika mau tanya lebih lanjut, maka bisa bergabung di WhatsApp saya atau mungkin bisa tanya-tanya di IG saya atau mungkin bisa tulis di kolom komentar terkait pembahasan dari awal sampai akhir tadi untuk membahas suku Aztec tadi. Oke, terima kasih. Silahkan dipahami, dibaca, kemudian rangkai puzzle-puzzle informasi dari pengetahuan kalian yang kemudian coba tulis ulang apa yang sudah kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lebih